Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur buat rahmat-Mu yang baru yang kami terima pada pagi hari ini. Biarlah anugerah dan sukacita yang Kau berikan bagi kami, boleh kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, menuntun dan membimbing kami, untuk kami bisa memahami dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema pembawa kabar baik. Bacaan kita terambil di dalam Lukas pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 18. Mari kita sama-sama membacanya Saudara. Lukas 2 ayat 15 sampai 18. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Puji Tuhan. Saudaraku, alangkah baiknya saudara membaca dari ayat-ayat sebelumnya dan sesudahnya dari apa yang sudah kita baca. Menyambut Natal, di mana Natal merupakan kabar gembira dan kabar sukacita. Renungan pagi kali ini mau mengajak saudara dan saya untuk belajar dari para gembala di padang Efrata. Gembala pada waktu itu adalah pekerjaan yang terendah, saudara. Mereka tidak boleh hadir di bait Allah. Gembala pun tidak boleh menjadi saksi di pengadilan. Tetapi pada hari ini, saudara, firman Tuhan katakan, Allah memberikan kesempatan istimewa kepada orang-orang yang rendah ini untuk menjadi saksi kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Bacaan kita tadi dalam firman Allah yang sudah kita baca menunjukkan bagaimana para gembala itu memberikan teladan yang baik. Di mana setelah mereka berjumpa dan mendengar pesan dari malaikat Tuhan, hal yang pertama mereka tidak tinggal diam, saudara. Mereka tidak terus diam, tetapi mereka juga tidak sekedar mendengar warta itu. Tetapi mereka sepakat dan dengan antusias mereka memutuskan untuk pergi ke Betlehem. Untuk mengkonfirmasi semua yang dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Kabar sukacita itu menggerakkan hati dan batin mereka untuk bergegas pergi. Mereka ingin mengalami dan menyaksikan langsung, menyaksikan sendiri peristiwa itu secara nyata. Saudara, kabar sukacita Natal ini memudarkan semua kegiatan mereka. Sebagai gembala mereka harus bekerja di malam itu, tetapi mendengar pesan ini, mereka meninggalkan semuanya demi berjumpa dengan Yesus, Sang Raja yang dilahirkan itu.
Ayat-ayat tadi katakan akhirnya mereka berjumpa dan menemui Yusuf dan Maria dan juga bayi Yesus. Persis seperti apa yang sudah dikatakan malaikat Tuhan kepada mereka. Semuanya terbukti nyata mereka alami seperti di dalam ayat yang ke-20. Inilah bukti bahwa Allah kita itu bekerja begitu akurat dan presisi, saudara. Allah kita mau nyatakan bahwa Dia satu-satunya Allah yang benar. Saudara, dalam peristiwa ini, gembala-gembala itu tumbuh iman dari sukacita yang besar di dalam hati mereka. Sukacita itu pun menumbuhkan semangat baru di dalam kehidupan mereka. Mereka merasakan bagaimana karya Allah yang besar dalam hidup mereka. Mereka boleh mendapatkan kesempatan yang begitu istimewa yang diberikan Yesus untuk bertemu dengan bayi Sang Gembala Agung mereka. Saudara, para gembala ini dengan penuh ucapan syukur dan dengan kerelaan hati, setelah mereka berjumpa dengan bayi itu, mereka pun mewartakan kembali, memberitakan kembali akan pengalaman iman mereka bertemu dengan malaikat Tuhan itu, bahwa sungguh telah lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Saudara, ketika mereka menyaksikan kembali apa yang dikatakan malaikat Tuhan, mereka yang mendengarnya semuanya heran, saudara. Heran. Itu adalah sesuatu yang ajaib. Bagaimana gembala yang tidak layak menjadi saksi, di saat itu mereka menjadi saksi. Sekali lagi, semua yang mendengarnya heran, saudara. Begitupun Maria. Tetapi Maria menyimpan di dalam hatinya. Saudaraku, kabar kelahiran Yesus yang saat ini sering kita rayakan dalam Natal, saudara, sebetulnya sudah sering kali kita dengar. Dan sebentar pun kita akan merayakan dan memperingati. Tetapi bagaimana, saudara? Bagaimana kita merespon Natal yang sering kita dengar lewat khotbah-khotbah, lewat renungan, lewat pembacaan firman Tuhan? Namun kita sering berhenti di situ saja. Menjadikan berita itu konsumsi sendiri, hanya untuk diri sendiri. Ya, kalau kita jujur, memang kita jarang untuk membagikan kabar sukacita ini kepada orang lain. Kita seringkali tidak mau terganggu dan diganggu. Dan kita tidak ingin keluar dari zona nyaman kita. Coba saudara bandingkan dengan para gembala itu. Mereka begitu ekspresif. Kita semua tahu sebagai murid Yesus, kita ada pesan khusus di dalam amanat agung Tuhan, saudara. Bagaimana kita harus mencari. Kita juga harus peduli akan keselamatan sesama kita. Sama seperti gembala di padang Efrata. Setelah mereka menemukan Sang Juru Selamat,
dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan hati, mereka mewartakan pengalaman iman mereka kepada yang lain. Saat ini saudara, hal pertama yang harus kita renungkan, apakah kita sudah membawa kabar baik ini? Yesus sudah tidak ada di kandang domba di Betlehem. Kini Yesus sudah lahir di hati kita, di hati saudara. Di hidup kita, Yesus telah menjadi pengalaman di dalam kehidupan kita. Sebaiknya, selayaknya kita harus mewartakan kabar baik ini kepada orang lain. Bagi para gembala, peristiwa malam itu adalah sebuah pengalaman yang merubah segenap hidup mereka. Mereka pun tidak menyangka mereka menjadi pembawa kabar baik. Saudaraku, Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita, di dalam setiap peristiwa hidup kita. Dan biarlah kabar sukacita ini dapat terus menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Syukur atas karyanya yang besar, karya Allah atas keselamatan hidup kita. Dan Allah ingin kita memberitakan keselamatan ini. Kita memberitakan Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Biarlah pada Natal kali ini saudara, bahkan untuk selanjutnya, Natal harus menjadi perayaan syukur. Karena Yesus sudah rela lahir dalam hati kita, dalam hidup kita, dalam keluarga kita, komunitas kita. Dan biarlah kita menjadi pembawa kabar baik, kabar sukacita kepada siapapun, melalui tutur kata, melalui tindakan dan sikap kita, terlebih rasa belas kasih dan peduli akan keselamatan jiwa-jiwa sesama kita. Amin saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh meneladani para gembala di Efrata. Mereka menjadi pembawa kabar baik. Begitupun Tuhan, Engkau menginginkan kami membawa kabar baik, kabar sukacita dan keselamatan daripada-Mu kepada setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Roh Kudus, tolonglah kami, mampukan kami untuk menjadi pembawa kabar baik ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.